Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Jamal. Saya di SMK Wicaksana mengampu mapel produktif agribisnis tanaman. Ya, kebetulan saya kuliah dulu di Politeknik Negeri Jember, itu mengambil jurusan manajemen agribisnis. Ya, asal saya dari Songgom, Brebes, dan kebetulan saya alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 di sini. Nah, setelah perkuliahan selesai, saya diminta untuk balik lagi ke pondok untuk pengembangan ilmu dalam bidang agribisnis. Di agribisnis tanaman di sini kami sedang melakukan pengembangan. Di antaranya adalah pengembangan hortikultura, ya, tanaman buah, ada durian, stroberi, anggur, dan tanaman hias dari berbagai macam jenis seperti aglonema, kemudian miana, kemudian mawar, ya. Ada juga selain tanaman hias dan tanaman buah, kita juga dalam pengembangan tanaman obat karena didukung dengan adanya jurusan farmasi di SMK kami, sehingga ada kolaborasi antar jurusan, antar prodi seperti itu. Untuk lebih fokusnya kita sedang membangun sebuah branding, ya. Jadi di ATPH, di agribisnis tanaman ini, kita butuh sebuah brand sehingga lebih fokus dalam pengembangannya. Kita lebih fokus ke tanaman buah, ya, tanaman buah anggur. Di sini beberapa jenis kita impor langsung, ya. Kita impor langsung dari Ukraina. Di antaranya ada jenis Heliodor, Jupiter, Harol, Ninel, Reko Petung, dan masih banyak lagi jenis anggur lainnya yang kita impor dari Ukraina langsung. Target kita adalah setidaknya punya 60 atau 100-an lah varian, karena dari karakter dan kegenjahan, daya tahan terhadap iklim di Indonesia itu berbeda-beda, ya. Jadi kita secara acak, secara gambling bahwa dalam penelitian kami di sekolah supaya bisa menemukan satu varian, ya, satu atau dua varian lah yang bisa cocok, bisa berbuah lebat di Indonesia tanpa adanya kendala-kendala karena perbedaan iklim dari negara asalnya di Ukraina maupun di Indonesia ini, supaya bisa adaptasi, ya, adaptasi sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal. Untuk pengembangannya kita libatkan siswa, ya. Jadi peserta didik kita libatkan untuk perbanyakan anggur secara vegetatif, yaitu berupa mencangkok, stek, maupun grafting. Jadi di sini diajarkan bagaimana cara pengembangbiakan secara vegetatif. Siswa juga di sini sangat antusias sekali, ya, sehingga apa yang dihasilkan itu bisa menjadi pembelajaran mereka nanti kelak buat di masa depan. Pemeliharanya sederhana sekali, ya. Untuk varian anggur kita kondisikan bahwa lebih amannya kita gunakan media arang sekam, karena dari tekstur tanah yang ada di negara asalnya dengan di Indonesia mungkin agak berbeda, karena beberapa kali kita mencoba, ya, grounding langsung ke tanah itu hasilnya kurang memuaskan. Mungkin karena di daerah kami daerah dataran tinggi yang kontur tanahnya itu agak liat basah, ya, sehingga agak kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman anggur tersebut. Sehingga kita punya inisiatif bahwa media yang digunakan dalam menanam anggur ini hanya cukup menggunakan arang sekam saja, karena arang sekam tersebut bersifat tidak fluktuatif, dari segi keasamannya saja itu stabil, ya, dan porositas cukup tinggi, cukup baik.
Untuk medianya kita menggunakan tadi arang sekam yang ditanam, atau ya maksudnya yang diberikan wadah ya, berupa tabulan pot ya. Kita gunakan pot, kemudian planter bag, karena nanti tujuannya ketika dari buah yang tumbuh ya, yang dihasilkan ini bisa portable, sehingga ketika ada seseorang atau konsumen yang berminat untuk meminang atau mengambilnya atau membelinya, itu kita bisa langsung bawa saja, no problem, seperti itu. Dari pengembangan anggur ini ya, jadi dari tanaman anggur ini tidak ada yang dibuang ya, mungkin kecuali daun aja nggak dibuang, karena daun bisa digunakan kembali dalam proses pengomposannya, dalam proses pembuatan pupuk kompos, pupuk hijau. Nah, untuk anggur sendiri yang dihasilkan adalah semuanya dari batang ya, dari buah. Kita kebetulan sudah berbuah untuk anggur varian Harol sini ya, jadi kita bisa jual batangnya ya, berupa cuttingan atau potongan sepanjang sekitar 1 jengkal atau 3 mata tunas, itu kita jual. Kalau untuk varian impor itu harganya cukup mahal. Kemudian selain batang yang sudah coklat itu tadi berupa cutting, dijual juga bisa. Kemudian selain itu ada namanya entres atau batang atas ya. Batang atas kita bisa potong ya, biasanya standarnya adalah 3 mata tunas dibalut dengan wrap ya, kemudian kita kirimkan kepada konsumen, itu untuk grafting, proses penggraftingan seperti itu. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan dari semua batang anggur sebelum berbuah ya, selain buahnya. Kebetulan kami Harol juga sudah berbuah, rasanya lumayan segreg, manis, sedap lah, seperti itu. Bagi para pemuda di seluruh dunia ya, jangan minder menjadi seorang petani ya. Jadi nggak ada istilahnya bahwa sebuah pekerjaan itu keren atau tidak kerennya ya. Jadi seorang petani pun bisa jadi keren ya. Dari anggur sendiri kita bisa buktikan bahwa seorang petani tidak harus panas-panasan, tidak harus berpenghasilan kecil. Bahkan menjadi petani anggur ini bisa meraup keuntungan yang lebih dibandingkan dengan ya mungkin usaha-usaha di luar pertanian seperti itu. Jadi tetap semangat, karena pada saat proses penanaman anggur kita itu ada punya harapan selalu ada ketika kita menanam ya. Jadi ketika kita menanam dengan ikhlas, merawatnya penuh dengan kasih sayang, maka suatu saat insya Allah akan buah tersebut atau tanaman yang kita rawat tersebut bisa berbakti suatu saat nanti kepada kita, baik berupa cutting, buah, atau entres, seperti itu. Apabila ada pertanyaan atau saran, boleh komen di bawah nanti ya. Terima kasih. Sekian dari saya melaporkan dari SMK Wicaksana Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Serambok, Brebes ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.